Jadi hawa nafsu ini hidupnya penuh dengan prasangka, dengan duga-duga bahwa hawa nafsu ini tidak pernah mempunyai satu keyakinan yang teguh di dalam kolbu. Itu sudah menjadi satu sifat daripada hawa nafsu. Ya. Jadi yang mempunyai keteguhan kuat itu adalah fuad tadi. Nah, supaya punya kekuatan, punya keteguhan, maka fuad ini harus disuplai dengan Al-Quran Karim. Saya sekarang akan menjelaskan tentang hawa nafsu, hawa. Jadi hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam badan kita, masuk ke dalam tubuh kita, hawa. Hawa ini sebetulnya pengertiannya adalah keinginan. Jadi keinginan itu namanya hawa. Maka di sini hawa itu mari kita lihat dulu terlebih dahulu seperti apa itu hawa di surat 23 ayat 71. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ya, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau saja kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, pastilah akan rusak, akan hancur langit, bumi dan seluruh isinya. Bal atainahum bidzikrim. Bahkan telah kami berikan kepada mereka tuh bidzikrim, zikr, azikr. Azikr itu adalah di situ diterjemahkan peringatan. Azikr itu adalah nama lain dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan telah kami berikan itu Al-Quran, kata Allah begitu. Tetapi mereka berpaling dari Al-Quran itu. Jadi hawa nafsu ini adalah yang akan banyak membuat kerusakan di muka bumi karena adanya hawa nafsu tadi. Jadi misalnya iblis tidak taat kepada perintah Allah karena hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini adalah sesuatu yang merusak. Nah, tapi hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah, ada di dalam tubuh kita. Hawa nafsu ini tidak bisa dihilangkan karena Allah menciptakan hawa nafsu ini punya maksud dan tujuan. Jadi ketika misalnya perut kita lapar, kemudian kita mempunyai keinginan untuk makan. Nah, keinginan untuk makan itulah tugas daripada hawa nafsu. Kemudian nafsu syahwat, ya, misalnya keluarga suami istri, ya, maka nafsu syahwat itu adalah tugas daripada hawa nafsu. Jadi kalau tidak ada hawa nafsu, ya, maka badan ini akan mati gitu. Karena tugasnya ketika lapar ada keinginan untuk makan, ya, dan itu adalah pekerjaan hawa nafsu tidak dilakukan, maka akan matilah tubuh ini. Jadi artinya hawa nafsu ini adalah diberikan tugas oleh Allah kepada tugas yang sifatnya lahiriah, ya. Untuk menjaga keberadaan tubuh, maka itu adalah tugas hawa nafsu.
Nah, disitulah sesungguhnya bahwa hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan karena punya fungsi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian hawa nafsu ini mempunyai batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Nah, ada aturannya gitu. Nah, kemudian hawa ini ada di dalam tubuh kita, ya kan? Ada di dalam tubuh kita. Maka akan terjadi pertarungan antara kepentingan jiwa dengan kepentingan hawa nafsu. Akan bertarung di dalam tubuh kita ini antara jiwa dengan hawa. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa jiwa itu maunya bersyahadah dengan Allah, maunya hanya kepada Allah. Tapi hawa nafsu tidak. Nah, hawa nafsu dengan dengan jiwa ini selalu bertengkar, ya, atau bertarung merebut pemimpin di dalam diri kita. Mari kita lihat di dalam surat 79 pada ayat 40 dan 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ya. Jadi di situ dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi jiwa yang takut kepada Allah, ya, maka ini jiwa ini akan selalu mengendalikan hawa nafsu. Nah, ketika jiwa itu bisa mengendalikan hawa nafsu, apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga itulah tempat tinggalnya. Sehingga pertarungan ini itu yang dimenangkan oleh jiwa. Kemudian selanjutnya kita lihat masih tetap di surat 79 ayat 37 sampai 39. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ya. Jadi di sini katakan fa'amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas. Jadi di sini adalah melampaui batas itu adalah merupakan satu sifat daripada hawa nafsu. Jadi misalnya makan melampaui batas. Pokoknya yang bersifat duniawiyah itu maunya yang melampaui batas. Kemudian di sini dikatakan fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas, ya. Wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi ini merupakan satu sifat daripada hawa nafsu itu lebih mengutamakan dunia. Dan selalu maunya itu melampaui batas. Jadi kalau dikasih rezeki maunya rezeki yang banyak, kasih yang banyak, kurang lagi, ya, itu melampaui terus, tidak pernah puas-puas. Maka itulah sesungguhnya karakter atau sifat daripada hawa. Dan inilah yang selalu bertarung dengan jiwa tadi, dengan fuad tadi.
Kemudian yang ayat 39, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka itulah tempat tinggalnya. Apa namanya? Ayat ini menunjukkan bahwa hawa nafsu bisa mengendalikan jiwa. Maka tempat tinggal di neraka. Karena hawa nafsu ini maunya selalu melampaui batas. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, itulah apa namanya? Hawa nafsu. Jadi terlalu terjadi satu pertempuran antara jiwa dengan hawa. Ya, kalau jiwa itu fuad di dalam hal ini maunya itu bersyahadat dengan Allah, artinya maunya mau menuju kepada Allah, tapi yang namanya hawa itu maunya berlebih-lebihan, melampaui batas. Kemudian yang diutamakan oleh hawa nafsu itu adalah masalah kehidupan dunia. Nah, inilah terjadi satu perebutan kepentingan. Jiwa itu kepinginnya bagaimana kehidupan akhirat itu yang harus menang. Sementara hawa tidak demikian. Maunya dunia itu yang harus dikuasai. Ya. Maka di sini sesungguhnya jumlah keduanya itu adalah 100%. Jadi kalau misalnya jiwa kemampuannya 60%, maka hawa kemampuannya hanya punya 40%. Jumlahnya 100. Kalau jiwa itu 70%, maka hawa menjadi 30%. Demikian juga sebaliknya. Kalau hawa nafsu kemampuannya 60%, maka jiwa kemampuannya adalah 40%. Ini akan selalu terjadi pertarungan antara jiwa dan hawa di dalam diri kita. Ketika bahwa tadi disebutkan bahwa jiwa yang menang itu adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya yang menang itu adalah hawa? Jadi hawa yang bisa menguasai jiwa. Ya. Mari kita lihat di dalam surat 45 ayat 23 dan 24. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Ya. Kemudian Allah menyatakan, siapakah yang bisa memberikan pelajaran kepada orang yang memang kalbunya tadi sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sudah nggak ada lagi. Kalau Allah saja sudah mengatakan begitu, siapa yang bisa kasih pelajaran? Artinya siapa yang mau menasihati orang-orang yang hawa nafsunya itu sudah bergejolak, tidak akan mampu. Karena yang mengetahui kebenaran sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain bahwa ketika seseorang itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka orang itu sudah tidak lagi berakal.
akalnya sudah hilang. Kenapa akalnya hilang? Ya karena kolbunya tadi sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara akal itu tempatnya di kolbu, di fuad tadi. Yang ini yang dikunci sama Allah. Jadi artinya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka orang itu sudah tidak lagi mempunyai akal. Atau orang itu sudah tidak lagi dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mereka menganggap bahwa hawa nafsu itu menganggap hidup ini ya cuma di dunia saja. Ya kan? Kita hidup di dunia, mati juga di dunia. Kalau masanya sudah habis, ya sudah. Jadi artinya apa? Kematian itu karena ditelan oleh masa. Karena waktunya sudah habis, maka orang itu akan mati. Udah selesai. Itu adalah pendapat dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini memang tidak punya ilmu tentang kehidupan setelah berada di dunia ini. Mereka tidak tahu tentang kehidupan akhirat. Jadi hawa nafsu itu hanya punyanya dzon. Dzon itu artinya prasangka atau menduga-duga saja. Jadi hawa nafsu ini hidupnya penuh dengan prasangka, dengan duga-duga, bahwa hawa nafsu ini tidak pernah mempunyai satu keyakinan yang teguh di dalam kolbu. Itu sudah menjadi satu sifat daripada hawa nafsu. Nah, jadi yang mempunyai keteguhan kuat itu adalah fuad tadi. Nah, supaya punya kekuatan, punya keteguhan, maka fuad ini harus disuplai dengan Al-Quran Karim. Nah, ketika fuad itu membaca Al-Quran Karim, maka itulah yang dinamakan dengan syahadah, ya, bersyahadat antara Allah dengan hambanya ketika seseorang itu membaca Al-Quranul Karim. Maka di sini dikatakan bahwa hawa nafsu itu hanya berprasangka. Hawa nafsu itu tidak punya ilmu. Hawa nafsu ini bodoh tapi ngaku pinter. Gitu. Nah, itu adalah merupakan karakter atau sifat daripada hawa. Jadi terjadi satu perebutan di dalam diri kita antara hawa nafsu dan jiwa. Nah, barangkali itu sebagai pembahasan kedua. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.